Orang yang mengatakan dirinya beriman kepada Allah, ternyata tidak semuanya diakui oleh Allah. Ada 4 kelompok. Yang pertama, yang dibantah oleh Allah. Yang kedua, belum diakui oleh Allah. Dan yang ketiga, yang dipertanyakan oleh Allah. Dan yang keempat, itulah yang diakui oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Setiap kita pernah berkata bahwa kita telah beriman kepada Allah. Setidaknya kita merasa beriman kepada Allah. Tapi kalau kita lihat ke dalam Al-Quran, ternyata tidak semua orang yang mengakui bahwa dia beriman kepada Allah, lalu diakui oleh Allah bahwa dia telah beriman kepada Allah. Ternyata setidaknya ada 4 kelompok dari orang-orang yang pernah mengaku beriman kepada Allah, lalu jawaban Allah terbagi kepada 4 kelompok. Oleh karenanya, kita beri judul, benarkah saya beriman kepada Allah? Kita ulangi, kita perlu mempertanyakan, benarkah saya beriman kepada Allah? Hadirin kaum muslimin, ternyata dari setiap orang yang berkata beriman kepada Allah, tidak semuanya diakui oleh Allah. Ada yang dibantah oleh Allah. Kalau kita lihat di dalam surah Al-Baqarah surat yang kedua ayat ke-8, Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yaqul, di antara manusia ada yang mengatakan amanna billahi wa bil yaumil akhir, kami beriman kepada Allah dan hari kemudian. Wa ma hum bimu'minin, padahal mereka itu sesungguhnya bukanlah orang-orang yang beriman. Betapa kita lihat orang berkata kepada Allah, kami telah beriman kepada Allah, telah beriman dengan hari yang akhir. Tahu-taunya Allah justru menjawab, padahal mereka itu sesungguhnya bukanlah orang-orang yang beriman. Jadi yang pertama adalah dibantah oleh Allah pernyataannya itu bahwa dia beriman kepada Allah, ternyata Allah membantahnya. Yang kedua, belum diakui oleh Allah. Kita lihat di dalam surah Al-Hujurat ayat 14. Qalatil a'rab, orang-orang Arab Badui itu berkata, amanna, kami telah beriman. Kul, katakanlah, lam tu'minu, kamu belum lagi beriman. Walakin, dan tetapi, kulu, katakanlah olehmu, aslamna, kami telah beriman. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Mari kita lihat. Orang ini juga menyatakan dirinya telah beriman kepada Allah, tapi nyatanya jawaban Allah apa? Yaitunya katakan kepada mereka, kamu belum beriman, tapi katakanlah kami telah tunduk karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Sudah 2. Yang pertama dibantah oleh Allah. Yang kedua belum diakui oleh Allah. Dan yang ketiga, kita lihat, dipertanyakan oleh Allah.
Imannya itu dipertanyakan oleh Allah. Kita lihat ayatnya, umpamanya, alam ya'ni lillazina amanu, belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman, antahsya'a qulubuhum li zikrillah, untuk tunduk hati mereka mengingat Allah, wa ma nazala minal haq, dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, yaitu Al-Quran. Betapa Allah mempertanyakan iman mereka. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada manusia, yaitu Al-Quran. Hadirin kaum muslimin, betapa di ayat yang ketiga ini Allah mempertanyakan keimanan mereka. Jadi yang pertama tadi dibantah, yang kedua belum diakui, dan yang ketiga adalah dipertanyakan oleh Allah. Lalu yang keempat yaitunya sudah diakui oleh Allah. Sudah diakui. Mana ayatnya? Di antaranya surah yang ke-8 ayat 4. Ulaika humul mu'minuna haqqo. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya beriman. Lahum darajatun inda rabbihim. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian. Wa maghfiratun, dan ampunan. Wa rizqun karim, dan rezeki yang mulia. Mari kita lihat. Ini pernyataan Allah. Mereka berkata kami telah beriman, tapi Allah pun mengakui. Dia tidak bertepuk sebelah tangan. Dia beriman kepada Allah, dan Allah pun mengakui bahwa dia benar-benar beriman kepada Allah. Allah mengakui keimanan mereka. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Sudahlah iman mereka diakui. Allah pun menjanjikan bonus. Apa bonus bagi mereka? Lahum darajatun inda rabbihim. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhan mereka. Satu. Bonus yang kedua, wa maghfiratun, yaitunya ampunan. Dan bonus yang ketiga, wa rizqun karim, rezeki yang mulia. Hadirin kaum muslimin, saya bisa membayangkan seperti orang yang pernah olahraga olimpiade. Ketika misalnya ada olahraga dari Indonesia seperti badminton, juara ketika olimpiade, akhirnya dia dinaikkan ke panggung kejuaraan, ke panggung kehormatan, lalu dikalungkanlah medali emas kepadanya, diberilah bunga, diberilah hadiah dan macam-macam. Disaksikan oleh dunia, ditayangkan di seluruh siaran televisi, dunia mengakuinya. Kemudian sesudah itu pemerintah memberikan bonus. Nanti setelah tiba di tanah air, diberikan misalnya uang 1 miliar, diberikan misalnya rumah, diberikan misalnya mobil. Dia juara dunia badminton. Disaksikan oleh orang banyak, dikalungkan medali ke kuduk ke lehernya, dan disaksikan oleh dunia, ditayangkan di berbagai siaran televisi. Kemudian akan diberikan rumah, akan diberikan mobil. Saya menggambarkan orang yang ini seperti itulah di dunia ini. Dan bagaimana untuk di akhirat nanti imannya diakui oleh Allah, lalu dia menerima bonus-bonus yang dijanjikan itu. Oleh karenanya, orang yang mengatakan dirinya beriman kepada Allah, ternyata tidak semuanya diakui oleh Allah. Ada 4 kelompok. Yang pertama, yang dibantah oleh Allah. Yang kedua, belum diakui oleh Allah. Dan yang ketiga, yang dipertanyakan oleh Allah. Dan yang keempat, itulah yang diakui oleh Allah.
betapa tingginya derajat-derajat ketinggian di sisi Tuhan, ampunan serta rezeki yang mulia. Tentu hadirin semuanya, jika ditawarkan kepada kita yang 4 itu, kira-kira mungkin memilih yaitunya yang diakui oleh Allah. Kalau kita ingin yang diakui oleh Allah, ternyata harus ada demi sekian banyak ciri pada diri kita. Ada sekitar lebih kurang 30 ciri pada diri kita yang diterangkan di dalam Al-Quran dan di dalam hadis. Kalau ada yang 30 macam itu pada diri kita, maka kita akan termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang diakui imannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang 30 ciri itu? Insya Allah kita kaji pada episode yang kedua. Ini sajalah yang kita bicarakan pada pertemuan ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.